jongkok dan tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini saya berkunjung ke Kelurahan Pacu. Kelurahan Pacu itu di pinggiran Kota Ponorogo, dan saya menjumpai satu lokasi hunian yang sangat menarik perhatian saya. Ada joglonya, ada sinomnya. Untuk joglo sudah 80% bangunannya, sementara untuk sinom memang sudah dijadikan tempat tinggal. Menarik, asik, antik, turjos. Ikuti liputannya. Ada tulisan 2019 di sana. Menurut yang punya ini dulunya rumah kediaman Mbah Lurah Cat Moroto, turun temurun. Yang khas ini ada ompak-ompaknya, jadi kita harus naik ini dulu. Nah, ini lantainya belum, tapi semuanya menuju finishing. Yang luar biasa, ini mempertahankan keaslian pintu gebyok ya. Pintu gebyok ini kayu jati ya. Kita lihat semuanya masih model lawas banget, ampuh. Ini untuk emperan ini juga kayu-kayu lama ya. Anda bisa lihat ini usuknya pun isik apa ya istilahnya, kalau dulu kayak pang jati disigar itu, jadi ada aten-atennya tengah. Kalau zaman dulu yang digunakan untuk usuk itu rata-rata dari pang-pangan, bukan dari pokoknya. Tapi kan dulu jatinya tua-tua besar-besar ini. Nah, ini belandarnya 12-an ya Pak ini Pak ya? Ini belandarnya juga kayu lama, ini 12-an. Nah, ini sokonnya juga seperti itu. Ini yang untuk resplang ini gede-gede. Gede-gede 30 cm ini. Punya saya agak kecil ya. Nah, kita akan mencoba masuk ke dalam Pak Ahmadi. Nah, ini joglonya. Ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan seni budaya. Nah, ini kandangan tengahnya 4 meter ya Pak ya? Iya, ini okay. Agak lebar ini. Okay. Sami kali ngen kula persis. Ngen kula 4,15. Ini tapi rumah beliau ini dibikin turun ya, dibikin turun. Karena memang dulu sepertinya ya rumah turun. Turun itu ada ini soko pracik ini, terus soko pengarak nanti. Nah, yang itu loh. Nah, ini didirikan tahun pinten Pak Ahmadi? Akhir 2019. Ya, kalau usianya kan sudah ada 5 turunan. 5 turunan itu katakanlah ya 200-an tahun. Ya. Nah, ini model Ponorogan, ukiran Ponorogan yang khas itu begini nih. Nah, ini nanti teman-teman biasanya banyak mahasiswa yang nyari referensi di video saya, itu bisa dilihat ya. Model dodok usi Ponorogan itu begitu itu. Nah, ada kadang yang kayak lunglungan itu tapi gede-gede. Ya, motifnya Ponorogan itu, terus warnanya tua. Hijau, merah, biru. Ya kalau biru enggak sih, tapi hijau tua, merah tua, coklat kayak gitu. Nah, itu. Ini tumpang luar. Tumpang luar. Kita bisa lihat ya, dari lihat sekilas di dalam ada kelihatan itu kan. Nah, kita coba lihat dari sisi luar. Nah, itu kan ada tumpang luar 2. Niki sing ngomongin pados kajenge Pak. Kalau tumpang luar terus kandangan tengahnya Panjangipun ngoten. Nggih. Ini soalnya kalau 4 meter itu, kalau tumpang yang kedua itu panjangnya sudah harus 5 meter kayunya. Kalau tumpang yang pertama itu di 4,5. Nah, ini ya. Ini kayu lama-lama semua. Anda bisa lihat kayak gitu. Ini yang saya bilang soko turun dari, atau apa istilah pengarak apa peracik itu. Nah, terus itu
Anda saksikan juga pintu gebyoknya utuh, buntet. Nah, itu utuh loh, lajuran loh. Nah, ini kita bisa saksikan. Ini kayak rumah saya yang belakang dulu, zaman tempat lahir saya juga gini modelnya. Ini grendele terus ngeten. Nah, ini blabaknya utuh ini. Cuma dulu memang orang enek kok pintu kandel-kandelan itu ndak ada kalau dulu. Ya standar 3 cm semacam itu. Nah, untuk yang belakang ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Untuk diketahui Bapak Ahmadi ini, beliau adalah salah satu budayawan di Kota Ponorogo yang memang sangat concern untuk melakukan pembinaan seni budaya, terus ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Di kediaman beliau ini ada semacam sanggar untuk pelatihan kerawitan, terus digunakan untuk ibu-ibu berjanjian dan lain sebagainya. Terus juga ada batik ya Pak ya? Nah, ada batik tulis. Nah, terus ini adalah pendopo yang digunakan beliau untuk kegiatan kerawitan. Sementara yang barat ini ada rumah sinom dan balai kambang. Rumah sinom dan balai kambang yang ini digunakan untuk kediaman beliau sekaligus juga untuk kegiatan-kegiatan budaya yang lainnya. Yang sana itu untuk batik ya. Yang sana untuk batik. Nah, kita akan coba lihat ya. Ini tak kasih tunjuk dulu jendelanya. Ini juga lama loh. Nah, mending toh. Ini model lama gini. Ini pintu semuanya model lama luar biasa. Terus model lama itu ngukirnya ya sederhana gini tapi mentes. Rasanya itu dirasake semu ini. Wangi. Kita harus nyebrang melalui jembatan dulu. Nah, ini jembatan. Karena belum selesai. Ini namanya balai kambang ya. Balai kambang. Itu untuk semacam, kalau di Bali nyebutnya balai bengong itu untuk menerima tamu, ruang tamu dan lain sebagainya. Nah, bangunan limas kalau di Ponorogo ya yang begini nih. Nggih Pak nanti nggih. Itu kalau limas di Ponorogo begini nih. Tapi kalau di Kulonan, Jawa Tengah, Jogja, limas itu rumah sinom. Nah, ini loh. Ini juga khas kita. Khasnya wong Ponorogo ukirane lunglungan ceplok yang gede-gede. Nah, ini kayunya juga lama semua. Sampean perhatikan. Itu kayu lama semua. Kalau yang sana tadi, yang joglo tadi dari rumah Mbah Lurah Carat, nggih Pak Mati ya? Yang sini ini Mbah Suromarto Mbah Lurah Carat. Menawi ingkang joglo? Ingkang menika joglo menika saking Mloso Jenar. Oh, saking Mloso Jenar. Lupa namanya saya. Lupa nanti nyonya. Oh, nggih. Nah, itu sanggarnya beliau, lembaga pendidikannya Bapak Ahmadi sama Ibu ini namanya. Ken Dedes. Ken Dedes itu kepanjangannya kegiatan ekonomi nuju daya endahing desa. Loh, mantap kan? Untuk ruang tamunya juga dihiasi kayak semacam amben risban gitu, tapi agak kecil ini ukurannya. Iya, Nggih Pak nggih. Iya, risban kecil nih. Iya, risban kecil. Kalau risban biasanya kan gede-gede. Gede. Nah, ini juga. Kalau untuk tidur hanya satu orang. Nah, Tempatnya juga untuk jagongan. dia duduk-duduk sambil ngopi, nikmati pohon goreng gitu. Nah, ini kediaman beliau yang saya sampaikan tadi bentuknya sinom, ya. Ini sinom, tapi sudah dimodifikasi sehingga dijadikan hunian yang bagus. Untuk pintunya pun masih menggunakan pintu lama ya, pintu bawaan nggih Pak niki nggih. Yang bawaan ini. Oh, kalau yang ini? Yang ini susulan. Oh, susulan. Tapi lama juga. Nggih. Walaupun sudah dibentuk model tapi lama. Nggih. Pintu rumah-rumah gedongan dulu. Modelnya kan gini, ada yang pintu yang mengone mlebu, enek sing mengone metu. Nah, ini pintu-pintu model gini dibuat pada tahun 1800-an. Motif-motif kayak begini, ya. Londo lah, tipe londo.
Ada hiasan cermin juga di dinding depan. Nah, ini yang Pak Ahmadi ngendikane ini dari Mbah Suramarto tadi. Lurah Suramarto, Lurah Sarat. Nggih, 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 nggih. Itu yang 5 turunan tadi. Ya, Nggih. ya, Mbah Suramarto. Kemudian dipakai lagi rumah ini oleh putranya Mbah Lurah Komar. Nggih. Setelah Mbah Lurah Komar niku sedo, diagem lagi putranya itu Mbah Lurah Madali. Nggih. Kemudian Bu Prihatin Nggih. dan Pak Parto itu. Nggih. Kemudian yang sekarang juga Bu Prihatin Pak Parto itu putranya juga sudah menjadi orang-orang yang kenamaan juga Nggih. di Jakarta sana. Gitu di Mabes Polri. Oh, ngeten. Nggih, nggih, nggih. Ini loh, ini gawangnya pun gede. 14-an ya, Pak ya? Iya. Nggih. Gawangnya 14-an terus diukir yang kita bilang tadi. Jadi ukiran model Ponorogo itu, teman-teman, bukan kasar loh ya, bukan kasar, tapi tegas. Harus bisa membedakan ya. Ukirannya itu bukan kasar tapi tegas. Maksudnya tegas itu kita bisa melihat bahwa ini adalah cerminan karakter dan perwataan orang-orang Ponorogo. Polanya itu gede-gede terus jelas gitu, tidak terlalu ngerumit. Karena sesuai dengan karakter kita orang Ponorogo yang selalu terbuka, apa enake ya begitu. Nah, kita bisa lihat ya, ini ya. Ini tak tunjukkan dulu untuk depan. Ini sayang sekali seperti yang ngendikane Pak Ahmadi tadi. Dari sananya waktu beliau beli ini memang sudah dicat. Sudah dicat. Jadi ya apalah daya harus dilanjutkan dicat dulu biar tidak segling ngaten nggih, Pak. Mohon izin saya masuk ya, Pak. Iya, monggo, Nah, monggo. ini kediaman beliau yang di dalam. Ini rumah Sinom yang saya tadi bilang kalau di barat namanya Limas. Jadi beda istilah ya. Rumah Sinom Ponoragan itu ada kendit, terus ada gunting biasanya begitu. Nek kulon ora enek. Ya. Nah, itu bedanya di situ. Sinom asli Ponorogan itu begini. Nah, ini juga menggunakan karena memang ini rumah langsung brung ya, Pak. Iya. Mundut brung. Bedol payung. Bedol payung istilahnya kabeh dijupuk kabeh. Nah, itu. Nah, ini soko gurunya kalau mboten ngagem anu nggih sunduk laut nggih. Sunduk bandang ngagem anu napa? Namine songgowang. Ini menggunakan songgowang. Nah, kalau yang dibilang sunduk bandang atau sunduk laut itu ini loh. Kalau orang Ponorogo nyebutnya kadang kolong kili, yang atas itu meret. Nah, begini. Anda bisa melihat ya, itu beda banget. Neng kulonan ini di segitiga kepolonya Limas Kulon itu cuma pakai under. Tiang berdiri di tengah itu. Kalau Ponorogo malah tidak ada. Yang tengah itu tidak ada, tapi bentuknya ini. Nah, segitiga ini atau gunting semacam itu. Sebenarnya kalau gunting beda lagi karena ini adakan begini. Nah, inilah khasnya rumah adat Ponorogo. Nah, yang lebih istimewa lagi, ini juga dilengkapi dengan bomo atau boman. Nah, lengkap toh. Boman. Nah, itu yang digunakan untuk menyekat bagian tengah soko guru belakang dengan ampok duri. Nah, yang tengah seperti ini istilahnya kalau dulu namanya sentong tengah. Sami nggih Pak dengan sekarang. Sentong tengah. Sentong tengah itu kalau orang Ponorogo dulu ya digunakan untuk nyimpan benda-benda yang sangat penting lah. Kadang kalau malam Jumalegi karena Ponorogo ada sajen Ponoragan itu wedang telung reno, kembang telon dan lain sebagainya, ada bantal baru, kloso anyar dan lain sebagainya. Nah, baru di sampingnya ada sentong tengen yang ini dan sentong kiwo. Ini digunakan biasanya untuk ruang pribadi atau ruang tidur. Ini fungsinya masih sama Pak Ahmadi? Sama. Ini juga ruang tidur, kamarnya anak saya sama nyonya. Nggih, luar biasa. Jadi unsur keasliannya masih dipertahankan oleh beliau, sama sekali tidak ada yang dirubah. Kalaupun toh ada yang dirubah adalah lantainya. Nggih. Ini lantainya, ini sudah menggunakan granit. Nah, kalau biasanya dulu itu pakai jubin. Nggih, Pak nggih. Jubin itu semacam batu bata itu tapi bentuknya
persegi. Nah, itu namanya jubin. Kalau sekarang ada yang memodel ubin, itu ada di beberapa rumah teman saya melihatnya. Nah, beberapa furnitur klasik juga masih menyertai rumah beliau. Ini yang digunakan untuk meja dahar ya, Pak. Ya. Nah, meja dahar ini kursinya klasik. Nah, ini mejanya bunder. Bunder. Kalau orang tempat saya dulu nyebutnya, mbah-mbah saya nyebut meja semeter seperti ini namanya kenat. Nah, namanya kenat. Cuma kalau kenat itu sedikit lebih kecil dibanding ini. Tapi ini besar, memang difungsikan untuk makan. Ini ada rono. Ini rono. Rono itu berfungsi untuk nyekat, ya, semacam ya memang pembatas ruangan. Nah, sampai bisa lihat untuk apa motif ukirannya, benar-benar klasik Ponorogan, ya, udah gitu. Nah, ini dulu memang kebiasaan ya, orang dulu kalau ada kaca itu juga dicat ya, Pak ya. Terus ada lagi perubahan yang sudah agak kesini, kaca permen atau apa itu, yang biru, kadang merah, kuning, hijau. Nah, ini kalau Anda terbiasa dengan furnitur lama, Anda akan menyaksikan sebuah perbedaan yang mencolok ketika melihat barang-barang dari Ponorogan, ya. Warnanya itu tidak pernah banyak, tidak pernah macam-macam, tapi ya mung kuwi-kuwi ae. Tapi memang ya itulah khasnya Ponorogo, itu begitu itu. Nah, ini bomonnya, bomo polos. Nah, ini masa kecil saya juga gitu, Pak, dulu tidurnya juga di dalam gini. Nah, ini sentong tengah. Nah, itu yang saya bilang tadi, ada sebagian alat musik yang digunakan oleh Bapak Ahmadi beserta teman-teman binaan yang di sini itu untuk memainkan kompang, ya. Mainkan kompang. Nah, ini loh kenat itu, ini loh. Kalau pengen tahu, ini namanya kenat. Ini digunakan untuk naruh Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini kenat namanya. Soalnya kecil, bentuknya kecil, itu kenat. Kok suku katanya kok agak asing gitu ya, Pak, kenat gitu. Okay. Terus ini ada lagi satu perabot yang luar biasa menurut saya. Ini gerobok, tapi bukan Ponorogan ya, Pak, ini ya. Kalau Ponorogo kan lebih kecil, terus ada iya di rumah sana, di rumah Mbak itu ada yang ini digunakan beliau untuk nyantai. Terus di atasnya ada pusaka-pusaka koleksi dari Bapak Ahmadi. Nah, ini saya kasih tunjuk ya. Ada 4 keris, 1 pedang, dan 1 cundrik. Nah, cundrik itu ya keris tapi ukurannya kecil. Kalau yang lebih simpel lagi namanya patrem, itu kerisnya kaum Hawa. Nah, ini koleksi pusaka beliau. Nah, patrem dari Tegasari yang maringi Mbak almarhum Pak Sujah. Oh, ngaten. Ya. Nggih. Yang paling pinggir yang sana itu, itu ada keris yang paling kanan. Yang paling kanan itu adalah Pendowo Cinarito. Nggih. Itu Luk 5 pakai kembang kacang. Nggih. Banyak dalang yang menginginkan itu. Kemudian yang nomor 2, yang nomor 2 dari itu adalah itu adalah Sodo Kinurung. Itu adalah yang maringi, itu adalah Piantun Sepuh. Juga tidak mau disebut namanya, tapi pernah menjabat di sebuah posisi tertentu 32 tahun. Oh, ngaten. Oh, nggih. Menawi ingkang nomor 3 menika niku Batu Lapak. Oh, Batu Lapak. Ya, Batu Lapak. Nggih. Karena orang adalah untuk meniti sebuah karier, karena batu itu juga batu lapak untuk bisa untuk ansi-ansi. Nggih. Ganjel. Terus ingkang menika, Pak, itu yang paling kiri, paling pinggir itu adalah Jalak Nyucup Madu. Jalak Nyucup Madu. Ya. Nggih. Terus yang itu, yang tidur yang putih itu pedang. Itu jarang saya pegang sebab aneh, itu kata ahli
Tosanaji itu bahannya adalah dari besi mangangkang. Oh, Kata dia adalah itu agemaning para Senopati dulu. Kalau dipegang gitu, diunus itu dipegang itu biasanya menimbulkan suatu perasaan tertentu, bangkit emosi. Keberanian. Ya, keberanian. Terus kalau tak terkendali adalah emosi. Bahkan untuk perabot-perabot utama kereta perang zaman dahulu biasanya kan mesti mangangkang. Ya, mesti mangangkang. Makanya itu jarang saya pegang, itu saya taruh di situ saja, dan letaknya pun juga saya kasih di paling bawah daripada yang lain. Energinya biar lerem. Iya, biar lerem. Dan ini kita lihat yang lebih istimewa lagi, tadi belum saya tunjukkan pintu dari kediaman Pak Ahmad ini. Nah, kalau dulu pintu yang model seperti ini kadang digunakan untuk pintu dapur, ya. Kalau dahulu digunakan untuk pintu dapur, belabak utuhan, nggih. Terus model gini. Cuma sekarang ternyata menjadi sebuah barang yang istimewa justru dibanding dengan pintu-pintu yang dulu digunakan sebagai pintu utama. Ini grendelnya begini. Ini yang sayangnya ini saya tidak tahu ada tukang dipasang. Waduh. Semula seperti belakang penjenengan ini. Ini yang asli ini. Jadi seratnya timbul. Ya, ini. Ini saking tuanya kayu ya. Oh, ini ditambah ya, Pak ya? Iya. Oh, bagian bawah ditambah gini. Tambah. Karena memang pintu dulu kan ya, jadi kira-kira memang benar dulu untuk pintu dapur ya, Pak? Iya, mungkin saja. Karena rendah, agak rendah ya. Terus biasanya cerita orang dulu bisa pintu tengah, namun dulu biasanya di depan pintu tuh ada ondak-ondak. Ondak-ondak iya, ondak-ondak. Sehingga orang mau masuk ke rumah harus melangkah. Harus nggih. Soalnya dulu kan gawang itu kan bawah juga nyambung, Pak. Nyambung, iya. Nggih. Kemudian gawang itu ada rumah yang modelnya memang rendah. Nggih. Mengapa mungkin saja menjadi isyarat kalau masuk rumah biar sopan ya, Pak ya. Kita lihat bagian belakangnya teman-teman ya. Bagian belakangnya ini. Nah, persis masih terjaga keasliannya. Jadi memang dulu itu nek nggo nyambung itu mungkin tukang-tukang dulu kan belum sepandai orang sekarang kalau membuat Pak ya. Membuat sambungan kayu. Jadi dibikin gini. Ono koyok gaplokane gitu lah. Nah, itu masih terlihat. Patu petel. Kalau Anda tahu beberapa waktu yang lalu saya sempat mendokumentasikan bagaimana tukang menghaluskan kayu dengan petel itu yang gini. Jrek. Nah, ini juga klasikan dulu. Tapi masih aslinya ya, Pak ini ya? Iya, aslinya. Oke. Ini aslinya. Keren handle pintu itu dulu begitu itu. Luar biasa sekali. Oke, kancingan ya. Nah, ini kancingannya kayak gitu. Mungkin yang masa kecilnya sempat tinggal di rumah mbahnya ini pasti tahu ya. Nah, gini fungsinya. Oh, gitu loh. Atas begini, kalau bawah gini. Nah, kayak gitu. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Ahmadi untuk bincang-bincang kita. Nyuwun pangapunten terima kasih sekali sudah diizinkan untuk mereview kediamannya. Semoga harapan kita ke depan akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang suka dengan rumah-rumah Jawa. Iya. Nggih. Itu peninggalan adiluhung para sepuh kita yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita ngiblat ke orang lain. Betul. Nggih. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kunjungan kita ke kediaman Bapak Ahmadi yang berada di Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Luar biasa sekali. Banyak sekali hal-hal lama yang saya ketemukan di tempat ini. Semoga menginspirasi, semoga menambah wawasan kita semuanya. Dan tentu saja harapan saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.